Selamat datang kembali di channel Raj TV. Hari ini kita mengundang advokat Bung Raja untuk sharing-sharing dan memberikan sedikit tanggapan tentang video viral yang sedang terjadi di salah satu kota di Indonesia. Halo advokat Bung Raja, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Baik. Advokat Bung Raja, saat ini video viral tentang seorang ibu-ibu yang diduga dituntut 1 tahun karena diduga memarahi suami yang diduga dalam keadaan mabuk. Nah, bagaimana pendapat hukum advokat Bung Raja selaku praktisi hukum? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang video yang diduga seperti yang kita ketahui sama-sama yang ramai menjadi perhatian halayak ramai masyarakat, terkhusus ibu-ibu. Jadi memang sangat menarik perhatian peristiwa tersebut, dimana seperti Mbak Anita sampaikan tadi, karena memarahi suami, diduga memarahi suami, kemudian dituntut 1 tahun. Ya, jadi kalau pendapat hukum saya, dugaan perbuatan memarahi tadi, kemudian si suami kan membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Nah, si suami membuat laporan kepada pihak yang berwajib, kemudian didugalah ibu ini melakukan tindak pidana kekerasan psikis, ya kan? Jadi diduga dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf B, ya. Yang kita tahu bunyi pasal 45 ayat 1 tersebut adalah setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana pada pasal 5 huruf B dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah, ya. Jadi itulah bunyi pasal 45 ayat 1. Nah, sekarang terpenuhikah unsur pasal 45 ayat 1 tersebut apabila seperti Mbak Aras tadi bilang ibu tersebut marah gitu. Nah, di situ kan jelas itu. Kalau dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ya, kekerasan psikis ini memiliki makna perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hingga rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Nah, jelas nih. Hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, ya. Kemudian penderitaan psikis berat, ini kan harus dibuktikan. Tidak bisa kan Mbak Anita sekarang suaranya keras ke saya, langsung saya bilang, seandainya kita suami istri ya, Mbak Anita keras suaranya ke saya, kemudian saya bilang saya menderita psikis, terus saya buat laporan ke polisian. Tidak semerta-merta demikian, ya. Harus ada namanya visum et psikiatrikum, ya, visum et psikiatrikum, ya, beda dengan visum et repertum, ya. Jadi dalam tindakan dugaan kekerasan psikis ini visum et psikiatrikum, ya. Jadi yang mengeluarkan itu adalah psikolog atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya. Nah, kalau ternyata dari hasil visum tersebut memang orang yang diduga mengalami kekerasan psikis ini ada salah satu unsur yang tadi saya sebutin tadi, kemudian dikuatkan lagi dengan keterangan ahli, ya, terpenuhi bukti permulaan yang cukupnya. Makanya karena diduga terpenuhi bukti permulaan yang cukup, maka berkas tersebut dapat P21 ke kejaksaan, makanya sampailah disidangkan. Nah, selanjutnya ini kan para ibu-ibu banyak yang salah arti nih, dianggap persidangan ini telah putus. Belum.
pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. Dituntutlah ibu ini 1 tahun. Nah, kemudian apa masih ada langkah upaya hukum untuk melakukan pembelaan? Ada banyak, bisa pledoi dan lain sebagainya lah, banyak itu dalam hukum acara diatur. Ya, kemudian yang saya pendapat hukum saya tadi mengenai tentang dugaan marah-marah tadi, kalau saya baca di beberapa media online, jadi yang membuat katakanlah oknum suami tadi melaporkan itu bukan karena marah-marahnya, tapi diduga pernah diusir, kemudian diduga dia halang-halangi untuk bertemu dengan anak-anaknya. Jadi itu yang dilaporkan gitu. Nah, ini makanya situasi pemberitaan sekarang kan masih simpang siur gitu. Maksudnya tidak dapat kita ambil kesimpulan siapa yang salah, siapa yang benar. Dan di sini benar, kita bukan cari salah benar, tapi bagaimana proses hukumnya. Apabila terbukti memang begitulah aturan hukumnya gitu. Ya. Tapi kalau tidak terbukti kekerasan psikis yang dialami oleh suami tersebut, ya maaf-maafnya hakim kan dapat melakukan penemuan hukum, hakim dapat menilai dari alat bukti, keterangan saksi, ya, dalam agenda persidangan atau dalam acara persidangan. Ini kan terbukti atau tidak sih ini dugaan kekerasan psikis tadi? Kalau tidak terbukti, bisakah bebas? Ya bisa, bebas demi hukum bisa. Ini kan belum ketok palu gitu. Tergantung bagaimana kita membuktikan bahwasanya diri kita itu nggak salah. Itu tadi. Jadi jangan khawatir kepada para ibu-ibu, kok marah dikit bisa dipenjara gitu. Enggak. Jadi bukan itu, konteksnya bukan itu. Ini saya kasih pendapat hukum saya gitu ya. Ada tidak saran atau pendapat hukum dari advokat Bung Raja yang dapat segera dilakukan sebelum masuk agenda pledoi atau pembelaan pada persidangan? Oh iya, jadi ini saran atau pendapat hukum saya. Memang tidak ada diatur dalam kitab undang-undang hukum acara, ya. Saran saya atau pendapat hukum saya, mungkin pihak kejaksaan ini kan masih pembacaan tuntutan. Jadi saran saya atau pendapat hukum saya, mungkin kejaksaan dapat mencabut tuntutannya, ya, itu selesai. Jadi saya juga mungkin bisa diselesaikan. Memang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum acara, tapi tidak juga dilarang gitu. Jadi kembali lagi, ya tidak ada salahnya hakim melakukan penemuan hukum di situ gitu. Apabila jaksa mengajukan pencabutan tuntutan, tidak ada juga diatur memang dalam kitab undang-undang hukum acara, tapi tidak juga dilarang gitu. Itu dapat dilakukan. Kemudian saran saya lagi sebagai praktisi hukum, ya, apabila terjadi permasalahan dalam keluarga, sebaiknya dikedepankan restoratif justice, ya. Restoratif justice ini penyelesaian atau upaya perdamaian dilakukan, ya, jauh lebih baik daripada lanjut ke pengadilan, ya. Itu pendapat hukum saya. Hukum itu dibuat bukan sebagai alat balas dendam, ya, jelas hukum itu dibuat bukan untuk balas dendam gitu. Jadi jangan salah arti gitu. Itu sih pendapat saya. Oke, nah tadi kan ada nih sedikit Pak Bung Raja menyinggung bahwa kepada ibu-ibu jangan sampai salah arti. Boleh nggak ini marahin sedikit terus dihukum? Nah, pertanyaan saya itu, apakah memang istri tidak punya hak mengingatkan suami yang diduga melakukan perbuatan tidak terpuji seperti mabuk-mabukan, marah-marah, atau dan lain-lain? Oh, jadi
namanya juga rumah tangga. Rumah tangga itu terjadi kan ada suami, ada istri gitu. Jadi maafnya ya, walaupun saya belum menikah, tapi di dalam, kebetulan saya beragama Islam, bukan kebetulan, memang pilihan saya beragama Islam. Jadi dalam Islam itu di buku nikah kita atau sebelum nikah itu dikasih tahu apa hak suami dan apa hak istri gitu. Artinya sama-sama masing-masing punya hak gitu. Saya rasa saya duga di agama lain juga sama gitu. Jadi dikasih tahu apa hak suami dan apa hak istri, apa kewajiban suami dan apa kewajiban istri. Itu pasti sudah ditambah lagi diatur dalam undang-undang perkawinan. Ya, tahun 1974 undang-undang perkawinan itu sudah pasti mengatur gitu. Hak kita semua diatur di situ. Tapi bolehkah kita menasehati suami, memberikan saran kepada suami yang terbaik, atau maafnya menunjukkan sikap protes kita terhadap sikap yang kita duga itu adalah salah gitu dengan cara yang baik? Semua itu boleh dilakukan tapi dengan cara yang baik gitu. Sebenarnya tergantung caranya gitu. Itulah sebenarnya kenapa pada tahun 2004 dibuat undang-undang oleh pemerintah tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini. Ya belajar dari sebelum-sebelumnya memang diduga banyak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tujuan pemerintah ini supaya kekerasan dalam rumah tangga itu kalau bisa tiada gitu, tidak ada gitu. Itulah tujuan undang-undang ini dibuat. Jadi undang-undang ini dibuat bukan untuk memenjarakan suami salah atau istri salah gitu, tidak. Tapi undang-undang ini dibuat supaya rumah tangga itu harmonis. Jadi kalau saya ini berbuat begini nih menyakiti istri saya secara psikis, ya jangan gitu. Dan menurut pendapat hukum saya, kalau memang benar atas dugaan suami yang memang mabuk-mabukan pulang, sebenarnya istri juga sudah mengalami kekerasan psikis di situ gitu. Kenapa? Ya orang mabuk, pernah nggak orang mabuk itu jadi pada saat dia mabuk dia jadi cerdas, dia bicara yang santun, normal dan semakin sayang sama kita. Ya kalau itu ada, pasti istri tidak keberatan gitu. Ya dugaan saya terjadi malah sebaliknya gitu. Dia dalam keadaan tidak normal, nggak tahu kita akhirnya istri terpancing emosi gitu. Makanya sebenarnya ini semua memang patut dikatakan tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Tinggal lagi diatur oleh Undang-Undang PKDRT nomor 23 tahun 2004 tadi. Tujuannya sekali lagi saya sampaikan, bukan kalau suami diduga salah terus dipenjara, istri diduga salah terus dipenjara, tidak. Tapi undang-undang ini mengatur supaya suami istri ayo rukun damai ini. Jangan sikap suka-suka terhadap pasangan. Kenapa? Ada undang-undang yang mengatur. Jangan tidak memberikan jangan terlantarkanlah rumah anak dan istri kita gitu. Kenapa? Ya kita bisa dilaporkan penelantaran gitu. Jangan lakukan kekerasan psikis lah gitu. Kenapa? Kita bisa dilaporkan. Jadi kekerasan psikis ini begini. Kalau pendapat hukum saya ya, jadi ini memang hal yang menyangkut dengan hati dan pikiran gitu. Ya, menyangkut dengan hati dan pikiran. Karena itu bisa membuat kekerasan psikis itu bisa hilang rasa percaya diri kita, hilang kemampuan kita untuk bertindak. Salah satu contoh dari saya ya, katakanlah si A dan si B suami istri. Ya, katakanlah si A suami, si B istrinya. Si B ini mungkin menurut si suaminya ada salah, tapi suami tidak mau menegur. Si suami tidak mau menegur, didiamkannya terus si B ini. Didiamkannya, tidak dicakapi, tidak ditegur, tidak dinasehati. Akhirnya si B ini, maafnya, dia tertekan tadi nih, mengalami penderitaan berat. Kenapa suamiku mendiamkanku? Aku bicara tidak digubris, semua tidak ditanggapi. Kemudian dia bunuh diri. Kalau menurut pendapat hukum saya, suami ini telah mengalami, suami ini telah, saya duga melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya. Ya dong, dia didiamin, memang dia nggak ada maki-maki, nggak ada ngomong gimana, nggak ada kekerasan verbal yang dia sampaikan. Tapi akibat diamnya suami tadi, istri tertekan, menderita psikis yang sangat berat. Akhirnya dibunuh diri, memberanikan diri. Udah kalau aku nggak dianggap, aku bunuh diri lah katanya. Nah, kalau menurut pendapat hukum saya, suami dapat diduga telah melakukan kekerasan psikis. Itu. Banyak sih sering
terjadi di masyarakat ya. Untuk yang pertanyaan saya yang berikutnya, apa nih saran-saran dari advokat Bung Raja agar masyarakat, khususnya ibu-ibu, dapat memahami dan dapat menentukan sikap yang benar? Karena isu tersebut sudah menuai banyak perhatian di kalangan para ibu-ibu. Oh ya, jadi begini, kalau itu pertanyaannya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, berilah saran yang terbaik kepada suami yang kita duga melakukan perbuatan yang kurang baik lah ya. Jadi kalau terjadi begitu, kita sampaikan kepada suami dengan cara yang baik, ya. Ya mungkin kita namanya suami istri kan pasti pernah beribadah bersama, beribadah bareng atau apa. Ya bawa ke arah agama gitu, bahwasanya hal tersebut dilarang loh oleh agama gitu, tapi dengan cara penyampaian yang baik di saat memang tidak di hadapan anak-anak. Karena kadang saya jujur sebagai laki-laki, kalau di hadapan orang gitu, apalagi nanti kalau saya menikah di hadapan anak-anak, saya pasti merasa ego saya tinggi. Wah, saya kan laki-laki, pemimpin rumah tangga gitu kan. Ya bicarakanlah itu saat-saat berdua gitu. Jadi ajak suami kita itu memikirkan masa depan gitu. Kalau itu terus nanti akan bisa mengakibatkan sakit di kemudian hari gitu. Ya seperti itu, kasih tahu efek samping dari perbuatan yang kita duga tidak baik tersebut. Itu sih saran saya. Jadi yang penting konteksnya bukan karena marah gitu, bukan karena marah gitu. Karena marah ini kan seperti saya nih, saya bicara kuat begini kan Mbak Anita nggak nganggap saya marah. Ya enggak. Tapi bisa jadi kalau suara kuat, saya kuat, suara saya kuat, berbicara dengan orang yang menurutnya saya sedang marah, iya dia menganggap saya marah. Nah seperti itu. Jadi makanya kita sikapilah dengan hati yang dingin, hati yang tenang, karena bagaimanapun semua itu bisa dikomunikasikan. Ya, jadi tujuan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dibuat memang supaya kita berumah tangga itu hidup harmonis. Ya, kalau saya bicara keras kepada istri, memaki istri, berarti saya sedang melakukan kekerasan psikis. Begitu juga sebaliknya. Istri kalau saya memaki-maki suami, mengusir suami gitu, itu berarti saya sedang melakukan kekerasan psikis terhadap suami saya. Jadi kedua belah pihak dapat introspeksi diri. Tujuannya tadi bagaimana membangun rumah tangga harmonis, bagaimana cita-cita perkawinan. Begitu Mbak Anita. Kita tadi sudah mendengarkan pendapat hukum dari advokat Bung Raja. Buat advokat Bung Raja, terima kasih atas waktu advokat Bung Raja yang telah bersedia hadir di channel kita Raj TV. Silakan tunggu konten-konten kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.